Abdurrahman bin Auf mengatakan at-ta'un al-isti'alun ka isti'alin nar. Ta'un itu adalah bara seperti bara api yang ia akan terus untuk membakar asal api itu masih ada hal yang bisa dibakar. Oleh karena demikian, putuskan antara api dengan kayu kering atau ranting yang bisa dimakan, akan mati sendiri api itu. Segenap puji beserta syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakin bersama setiap apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, setiap apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah, setiap apa saja yang pernah diakui oleh Rasulullah, itu adalah merupakan sesuatu yang mutlak benar dan sangat efektif untuk kita menjadi ketenangan dan ketentraman hidup dalam dunia ini. Karena Rasul tidak terlewatkan sedikit pun apapun yang ada pada dirinya adalah rahmat kepada kita, rahmat kepada umat manusia, rahmat kepada segala makhluk Allah yang hidup ini. Jadi oleh karena demikian, termasuk persoalan yang barusan disampaikan oleh Bapak Gesi, jangan cepat-cepat untuk kita membandingkan bahwa apa yang dilakukan itu seolah-olah dengan kata-kata kok lebih takut kepada manusia, kepada karuna, kepada Allah. Bukan begitu. Itu salah statement seperti itu. Yang betul kita mengikuti daripada sunnah Rasul dan petunjuk Rasul, dan setiap apa saja langkah dalam implementasi, dalam kenyataan, dalam pelaksanaan sesuai dengan kondisi dan situasi serta perkembangan zaman, itu teknisnya, itu regulasinya. Apa yang sesungguhnya terjadi hari ini kembali kepada apa yang pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Rasul mengingatkan ada 2 hal yang harus diingat oleh seorang yang beriman andai kata terjadi wabah, terjadi ta'un di dunia ini, di bumi ini, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, ini dunia. Masya Allah, bila ini terjadi di mana saja, maka Rasul berpesan 2 kata. Iza sami'tum at-ta'un bi ardin, bukan bi baladin ini, bi ardin, di bumonyo, fala tadkhuluha, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Bukhari Muslim hadis ini. Bila kamu sudah mendengar, bukan kamu rasa ya, bila kamu sami'a, bila kamu dengar ada penyakit ta'un di bumi ini, di tanah Nanggroonyo Mandungkon di Indonesia, kon di Aceh Mentau, bila kamu mendengar ada ta'un di bumonyo, fala tuqaddimu fala tadkhulu ilaiha, jangan sekali-kali kamu masuk ke negeri yang saat itu sedang terjadi ta'un. Kita alhamdulillah sabar tidak pergi ke mana-mana. Dan kita ada pada kelompok kedua. Pada kelompok pertama ini, bila kamu dengar ada penyakit ta'un di bumi ini, kamu jangan masuk ke sana.
Siapa saja. Semua kita jangan masuk kita ke tempat itu. Dan apabila terjadi waqa'ah, terjadi sebuah bumi, kamu berada dalam bumi itu, maka jangan kamu keluar daripadanya. Menyong bata aja takun, tekudi kejadian bak danyo hanjut terbit. Tekudi kejadian bak gop hanjut terbit cik jak kenal. Ini yang kepingat dari Rasulullah. Hikmah bermacam kajian sudah dilihat. Sekarang kita berada pada posisi yang pertama. Tapi dua-dua harus kita ingat. Bahkan karena kamu yang pertama jangan masuk ke sebuah tempat yang di tempat itu kamu dengar sudah terjadi penyakit taun. Kata dengar orangnya. Tanya kata dengar mandu. Rata tago, rata tempat, rata pelotok dunia. Tempat dunia lebih ubud. Menyau rojih mungkin handu tak dengar. Truk muti bulan baru truk habanyak. Orangnya detiknya kejadian getiknya dia tak dengar. Bahkan dia tahu, walaupun yang tahunya kalau pasti lagi nya. Karena dia jauh lah. Tapi yang tak dengar jelas. Kamu khawatir. Kah kejadian di China, kah kejadian di Itali, kah kejadian di Amerika, kah kejadian di Iran. Itu kah kejadian mandu. Sampai orangnya kah kejadian di Pulau Jawa, kah kejadian. Yang kata dengar mandu, menyamenan kenan jangan pergi. Yang kedua, apabila kamu berada di negeri yang sedang terjadi, jangan keluar dari itu. Ini yang problem kedua tanya orangnya. Rasul mengingatkan bila kamu sedang terjadi di tempat itu adalah kenong taun, kenong wabah, jangan kamu keluar dari tempat itu. Ini siapa jamin orang seperti ini memahami semuanya? Kalau mereka sudah terjadi di suatu tempat, jangan keluar. Tetapi banyak orang yang tidak mau dengar hadis ini. Keluar dia. Sampai tebit aja. Jam tu jami. Ijak bandar Aceh, IPO hilal mawe. Idam mino, kai tebit tu mah. Ini kai tebit tu. Uino tebit tu. Kekhawatiran dalam preventif karena hanggebi tebit Rasulullah urui tebit watai kai tebit di banjara, maka kita harus wajib menjaga diri karena urui tebit orangnya urui tebit kan katanya tebit orang lain yang buat daerah kenang tebit. Nah yang kadang-kadang tebit karena mudik puasa, nah yang kadang-kadang tebit karena hidih hanjib mitar terkilih, nah yang kadang-kadang cik sakit hidih. Nah yang kadang-kadang jangan tahu ini bermacam cara orang keluar pulang mudik. Dalam hadis ini tidak lihat KTP di mana. Yang penting di mana kita berada tetap di situ. Baik daerah sudah kena maupun yang belum kena. Usaha-usaha yang disebutkan tadi itu dalam rangka preventif kita menjaga diri, mengingat hari ini kita enggak tahu siapa yang sudah keluar dengan siapa yang sudah tersentuh dengan siapa yang sudah tertular atau tertular dan apakah itu orang itu sakit atau tidak. Karena apapun cerita yang sifat seperti ini kita wajib mendengar ahlinya. Menurut keterangan ahli penyakit ini seseorang yang ia itu imun tubuhnya, daya tahan tubuhnya tinggi, walaupun penyakit itu sudah tertular pada dirinya, bisa saja mati dalam tubuhnya dan tidak mampu untuk membuat orang itu celaka. Tapi begitu tersentuh dengan kita yang daya tahan tubuh bidang anti itu lemah, bisa saja kita yang sakit. Ini menurut keterangan. Yang masuknya 3 pakai dengan masker. Ini gara-gara tadi mengapa kita enggak bisa ngatur orang tidak keluar untuk datang kemari. Nah, kita jaga, nah, kita periksa, tidak ada periksa pihak jujur dulu. Nah ini persoalannya, karena pintu masuk penyakit itu hanya 3 ini: mata, hidung, mulut. Makanya yang gitu. Pergi tanya orang lain, pada orang lain ke tanya. Orang lain tersentuh di tangan. Selama dia masih basah,
masih ada dia basah, maka dia masih hidup. Inilah yang disebut oleh bagaimana untuk menyalarnya dan untuk merembaknya penyakit ini. Kita sudah ingatkan hari itu. Abdurrahman bin Auf mengatakan at-ta'un al-isti'alun ka isti'alin nar. Ta'un itu adalah bara seperti bara api. Itu yang kata beliau. Maka peninggal itu at-ta'un adalah bara sama seperti bara api yang ia akan terus untuk membakar asal api itu masih ada hal yang bisa dibakar. Oleh karena demikian, putuskan antara api dengan kayu kering atau ranting yang bisa dimakan, akan mati sendiri api itu. Nyu bakoh nyu ke tanya, nyu lalai bakal nayang kun. Pak di Itali penyakit pun pasal kitanya tiba. Kenya je masalah. Dia istal ka istalin nar. Siapa yang akan menyentuhkan itu kita tidak tahu. Oleh karena demikian mari kita sikapi. Yang kedua, kita ambil nasihat malam ini 14 Sya'ban. Apa nasihat kita ambil? Setiap ada Allah mencoba kita ini adalah sebagai ujian agar menumbuhkan sebuah keseimbangan. Setelah kita berusaha, bersabar, ikuti petunjuk, selama petunjuk itu tidak bertentangan dengan nas yang qat'i, apalagi demi kemaslahatan, ikuti saja, jangan pernah meremehkan dalam hati. Selanjutnya berdoa kepada Allah, karena apa yang pernah kita ungkapkan hari itu, mana zalat ta'un illa bizambi. Anak kebetulan dia Allah ta'anya kecuali karena dia tak tahu sahur. Wa ma rafa illa bitaubat. Tidak akan jalan dan tidak akan bisa kita untuk mampu menikmati dan mengambil rahmat Allah dengan penyakit ini kecuali dengan taubat. Taubat. Oleh karena demikian, di bulan yang mulia ini 15 hari ke depan rindu kita dengan Ramadan, ingin untuk kita bertaubat kepada Allah. Apa itu taubat? Sudah sering disampaikan. Kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali, taubat itu merupakan tanzihul qalbi minaz zunub, peglih hati daripada dosa. Dengan cara menurut Ibnu Abbas, lebih-lebih malam tengok, malam lagi ampun ba Allah. Pertama, an-nadam, menyesal atas apa yang telah kita lakukan, yang itu adalah dosa. Yang kedua, nyatakan dengan lidah bahwa saya menyesal, saya telah melakukan kesalahan, saya telah melakukan dosa, saya telah melakukan mungkar, saya telah melakukan perbuatan haram, saya telah melakukan daripada sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Kun ngababa. Itu disebut dengan wal istighfar bil lisan. Laki ampun ba Allah dengan lidah. Olehna dalam hati penyesalan. Yang kedua wa iqla bil badan. Lihat laki ampun ngababa atanyan baik dia tak kita ada berbuat. Nanti akan kita lihat dosa itu apa saja sih yang harus untuk kita mempersiapkan diri dalam rangka semoga Allah, karena taubatnya hanya di malam membaca fikir-fikir mentong dosanya le dan harus tanging kiban cara bawa getanyo tanda orang yang an-nadmu, orang yang menyesal, dan bawa kata pubut dengan istighfar dan dengan badan. Kemudian al-iqla' bil badan, tinggalkan dengan tubuh. Yang terakhir wal idmar ala alla ya'uda ila manahallah. Nah, ketetapan iltizam mantap dalam hati, tulus ikhlas untuk tidak akan mau lagi balik kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Empat itu menurut Ibnu Abbas.
Pertama ada penyesalan, tumbuh penyesalan. Menurut dalam kitab ini kitab Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin, harus ada dua hal. Yang pertama, tahu ada ilmu tentang dosa. Yang pertama, akibat daripada dosa itu harus tertupu bahwa dosa itu sangat dimurkai oleh Allah. Pelajari dulu, menyodosanya kiban bengeh Allah, menyodosanya kiban murka Allah, menyodosanya apa sebab. Yang kedua, mengetahui bahwa akibat daripada dosa akan terdinding antara hamba tersebut dengan yang ia cintai dengan Rabbnya. Sidra hamba jiuh dengan Allah, sidra hamba pada untuk kedekatan dengan Allah akibat perbuatan dosa. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tahu bila pergi tanya berkata, hai Muhammad tentangku, jawab aku qarib, dekat sekali. Uji budak watad da'i iza da'an. Aku akan terima doa siapa yang mau berdoa. Aku terima permintaan siapa yang meminta. Hari ini kita selalu untuk menegadahkan tangan. Setelah salat, dalam salat dengan kunut nazilah, kita ini lagi Allahumma srif anna ya hazal waba, ni puji bakamu ya Allah wabaknya. Kemudian wajnubna minat ta'un wal bala bilutfika ya latif. Artinya dihinding kamu, puji kamu daripada ta'un dan bala. Ya, ini semuanya waqina minasu idda, puji kamu ya Allah dari si buruk-buruk penyakit. Kita mohon sus. Tambah dengan Allahumma dufa'annal ghala wal bala wal waba wat ta'un wal munkar. Tapi kalau kita di mulut kita mohon kepada Allah, kita belum taubat, tidak tahu bahwa akibat perbuatan dosa yang kita lakukan itulah yang membuat jauh antara hamba dengan Allah untuk diperkenankan dan dengar daripada doa kita. Oleh karena demikian, unsur mukaddimahnya sebelum taubat penting untuk kita kaji akibat daripada perbuatan dosa apa saja. Yang kedua, kita harus mengetahui apa saja si dosa. Secara umum, dosa itu minimal bisa dikategori dalam 3 macam. Dan nyuna dosa ba Allah nyuna le macam dosa. Secara umum, yang pertama dosa karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, di mana kewajiban itu banyak. Hana tapubut yang kewajiban harus tapubut. Yang dosa. Nah ya ubud, nah ya riu. Di antaranya salat, puasa, zakat, dan banyak lain-lain, termasuk juga haji, kafarat. Hana tapubut itu dosa. Bagaimana berdosa dengan salat? Bisa saja tidak meninggal atau tidak melaksanakan salat, atau tak kebah 3 go tak pubut 3 go hana, atau kita laksanakan tapi tidak benar antara syarat dan rukunnya, atau tidak benar di dalam kita melaksanakannya, baik daripada wuduknya tapi tidak mau mempelajari dan tidak mau untuk kita terus melihat karena jahilnya kita terus untuk mengurusnya. Artinya tak petimang bangainya tak petimang.
Artinya dapat timang kanyo lagi nya tanyong hale zaputan. Ini semuanya disebut bahwa kita dosa dengan meninggalkan daripada kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajiban salat otomatis kewajiban apa yang bisa membawa kepada kesempurnaan salat. Ya. Oleh karena demikian bukan salat saja dilaksanakan salat tapi belum benar, dianggap bahwa kita sudah belum melaksanakan kewajiban. Begitu juga zakat atau puasa. Nah yang puasa karena uroji trip tat-tat khawatir kentau muda-muda yang hana terpubut adanya uronyo digetanya tanya taubat, maka ada unsur kedua tadi, pelaksanaan dengan anggota kita. Menyosemayang bunona tak kebah paduk ton tak kebah pasti tanda getanya taubat ulang semayangnya qada semayangnya. Oh nak kutudit le metiatan yang nak ingat kutemayang baru umur 40 nyokan 60 kena mati itu. Umur alif kata. Menyamanan dari 40 likut tarik lam getanya lojih balik pun dengan lumpau atau dengan tun. Berarti selama 25 tahun jangan ada temayang, maka qada aman 25 tahun. Qada aman tu itu tanda kita taubat. Kerana oleh taubat mantum nya ke makna hadis bahwa satu keburukan akan dihapus dengan kebaikan. Kan sama dengan oleh cemucut dan yang menterkah kau mana? Orangnya tak buntut, nak menang buntut 20 juta. Olehnya cok peng jino berarti ini boleh dalam terkah, tengok cok buntut lam dalam terkah lam sampo. Kan menang di sampo. Bukan dihapuskan satu keburukan dengan kebaikan. Seperti itu kibaina juga. Orang yang taubat kalau sebelumnya dia adalah tidak salat, jino laksanakan salat, mandu matanya. Walaupun yang terlekat pun bawah dosa hana ada bubut, salatnya lakukan qada. Duk tun. Oh hana mudile lebih kurang 20 tahun. Ecok yang ihtiyat, yang kira-kira menenangkan jiwa, saya tidak salat sekian lama. Lantas sudah sekian lama sudah kita tunaikan semuanya, maka akan tenang jiwa. Saya sudah ganti salat. Sampai tu ihtiyat bertenang hati bahwa getanya ka tak taubat bak hana temayang. Tak apa. Madausa meninggalkan kewajiban puasa menancit. Roji tingan, roji draku atai kau Roma megangnya atai kapua ti jika kebuka. Duk nala dah buka-buka modelnya. Atau tak merantau tengok dalam perjalanan tak buka tapi hana tak kada-kada. Begitu juga barangkali karena nak sakit digetanya tak buka puasa tapi tidak dikada. Kira-kira tanya bisa enggak dengan pasti kita lihat? Oh bisa. Berapa hari semuanya? 50 hari. Kada semuanya 50 hari sekarang. Ganti. Oh mana tu delay sampai berapa kira-kira yang tenang jiwa untuk itu? Itu taubat. Taubat dari meninggalkan kewajiban. Begitu juga zakat. Menyozakat pajan pun kaya tu. Dan katanya wajib zakat dan hana pernah tabuh-buh. Atau nak tabuh ke yang mohon tu. Orangnya tatanya han taputan nak tamukat. Nah dah muka itanya le barang 80 juta 100 juta pina nak pernah jajan yang mahut tak copek 50 ribu jut teriknya itu sebagai jakat maju lagi nyan bayar jakat anjir atas Allah ya dibancit kapan pernah kita kaya boleh balik atau sebelum balik karena menyangkut dengan jakat wajib bukan karena balik tidak balik tetapi wajib atas harta. Andai kata kita meninggal dunia, orang tua kita masih kecil. Tapi saat itu orang tua kita meninggalkan harta yang banyak, tokoh, dan kita lanjutkan walaupun dikelola oleh nadir atau siapa saja, tapi tidak dikeluarkan zakat. Tanda taubat hari ini, hitung berapa dan berapa dalam per tahun yang belum kita tunaikan zakat, bayar semuanya.
Atau ditunaikan tapi enggak benar, tunaikan hari ini yang benar. Dah yang enggak benar. Habis tiap tahun ni lah tak kau raya tapi buat je ke dia Aceh. Nah, apakah benar seperti itu? Masalah intikal zakat tak boleh. Tapi kalau orang yang lewat di sini dan dia mustahik dalam 8 senep, kasih. Tapi memindahkan tiap itu kita hantar ke sana, kita hantar, sedangkan di sini mustahik cukup banyak, kembali kepada masalah bagaimana. Hana betul tajuk. Berarti tak kita nyonya piana tah taubat, bolain orang. Bina pen paduk namandum hitung betul-betul. Itu daripada perbuatan-perbuatan meninggalkan kewajiban. Taubat. Yang kedua, dosa karena melakukan perbuatan pelanggaran atau disebut dengan perbuatan maksiat yang itu adalah hubungannya dengan Allah, atau dosa antara hamba dengan Allah. Dosa antara hamba dengan Allah. Demam yang puasakan dosa manusia ngabakon. Ibadahnya kan berarti Allah geyutaan, hana tataan. Kita nyo berdosa kewajiban hana terpupuk. Kewajiban tanya. Mahakullah alal ibad. Hak Allah bahambakan untuk kita nyo menyohana ibadah kita. Tapi Allah kepegah bed, paju, harum. Nah, itu yang hubungan antara kita dengan Allah. Ada hak yang kita langgar, tapi kewajiban yang kita langgar itu kita adalah melanggar atas larangan Allah. Contoh, minum khamar. Pendro tu tamita dengan hala budah dia amita IS menen tapi buka dengan tamita cara haru karena masalah khamarnya nalai konjib mentong yang harum yang antara Allah dengan hamba memang hana hak hamba. Yang pertama katanya orang pertama, orang pegat, orang publau, orang tampung, orang jib taban mandum cuma katanya kon nganyan tamaen kon ngan khamar yang cair ngan yang tu mentang tak ya seperti yang sekarang itu sabu-sabu itu juga sama. Bahkan kalau dalam kajian fikih sabu-sabu jauh lebih besar bahaya mudarat daripada manfaat. Kalau khamar gak ada pendapat ulama yang boleh untuk dibunuh, gak boleh dipancung. Tapi kalau sabu-sabu ada pendapat yang dia boleh dipancung. Kalau khamar hanya dengan hudud, karena hudud itu adalah hak Allah, sudah dibatasi oleh Allah. Ini hukumannya. Anak beri hak bagi tanya manusia. Ada nama atanya berplogo. Mau nambah manusia boleh. Yang disebut dengan takzir. Seperti Umar, ketetapan dalam pelaksanaan Rasul untuk dicambuk 40 kali sekali orang minum khamar. Tapi setelah sekali masih dia mengulang perbuatan itu, maka boleh takzir tambah setelah 40. Oleh yang tambah 40 gotuk sebagai takzir, dia ke 80. Dan itu dibenarkan. Khamar. Kemudian tohlom yang hak Allah, yang diantaranya adalah berbuat daripada tadi. Yang pertama karena minum khamar, yang kedua wadar bil mazai, darbil mazamir yang dianggap dosa dengan Allah. Pota mazamirnya gaduh kita nyun tayak peh-peh biola yang alat musik yang diharamkan oleh agama. Gaduh ngenyan tu pun tak dengar musik, tak cen-cen dengan musiknya kira kecuali tambur yang boleh, rebana dan beberapa hal yang tidak boleh. Buka dalam fatwa MP Aceh dengan lengkap dalil-dalilnya itu semuanya. Gaduh ngatanya ni tanya. Ya, itu juga yang dosa dengan Allah ngampunyo. Ya, ngan tak dengar atau dengan permainan. Minta kata kila kat nani tanya kadang-kadang. Ya. Olehnya untuk bantu orang kasihan lah.
yang namanya ini adalah untuk mencari kemanusiaan. Berenan keput yang tabancinya beliau buntut untuk membuntut ya bantu ulung takit. Nah, minta yang ada bantu dengannya baru bantu. Ya. Kemudian makan riba dan banyak yang lain-lain. Pajo riba tenang sama tenang. Anak bengeh di ulung di belah tu. Menyau mutang 10 bayar 15 pajo. Itu juga merupakan adalah kaitan mengotesya. Tuan fikir baru long pupun nunu kata botu yang berat. Baik. Nyo ke barangkali dan nyo mari taubat malam nisfu Syaban, terutama dalam bulan Syaban sangat besar faedahnya, banyak sekali untuk diterima amalan kita, banyak sekali dibantu oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah istighfar dalam rangka juga kita ingin dekatkan diri pada Allah. Semoga yang kita dafa betul dengan katanya, yang kita puji ubah Allah bubek do ke katanya menyonyan hanata, insya-Allah kita akan mudah untuk cuma menyatanya truk kena mentai tebit pi puasa hanaja naudzubillah tiura nam dra mate ke itu dra manto la mati tengah temayang mate uru nejak temayang nak nyo ke nyo yang yutun dia Rasulullah, nyo ke yang bitau galam kena menyawabaknya pepo mati itu menyatanya truk pula dapat ni ujang terjadi nanti mati galam truk guyutula ada Allah, guyutula ada Rasulullah. Nyo ke preventif kita nyamandu mari supaya kita dalam bulan puasa akan bisa tenang beribadah seperti biasa. Demikian barangkali karena waktu sudah mau masuk, tak sempat kita diskusi malam ini. InsyaAllah di malam lain nanti kita diskusi. Lebih kurang saya mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.